Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. فنواصل كتاب فتح العزيز القوي بكشف شبهات المحتفلين بالمولد النبي. Pertemuan yang kemarin kita membahas syubhat yang ke-10, 11 dan 12. Yang 10 atau syubhat yang ke-10, apa kata para pelaku bid'ah dan peraya maulid? Apa yang mereka katakan? Dan ini diantara syubhat yang senantiasa mereka dengungkan dan mereka jadikan sandaran dalam melakukan bid'ah dan perayaan maulid. Bang Yasmil. Mereka berdalil di zaman Nabi itu tidak ada besok seperti yang ada di zaman kita. Bahwa mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan sebagian para sahabat atau kebanyakan sahabat, mereka mengumpulkan mushaf sehingga yang dimana dahulunya di zaman Nabi itu tidak ada pengumpulan mushaf. Setelah wafatnya Nabi kan gak ada pengumpulan mushaf semasa hidup Nabi. Kemudian setelah wafatnya Nabi mereka mengumpulkan mushaf, dan ini diantara bentuk bid'ah hasanah, ala za'mihim, sesuai dengan klaim yang mereka lakukan. Bagaimana jawabannya? Bagaimana jawabannya? Cuman jawabannya? Yang pertama, asal pengumpulan itu sudah ada di zaman Nabi. Ahsant. Yang pertama, bahwa pengumpulan atau penulisan Al-Quran di lembaran-lembaran, di al-usub wal-likhaf wa suduri rijal, kan gitu, sebagaimana hadis Zaid ibn Thabit bahwa beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah ada di zaman Nabi ditulis. Kemudian dikumpulkan Al-Quran ini merupakan sunnah khulafaur rasyidin. ahsant. Bahwa pengumpulan mushaf itu diantara sunnah khulafa ar-rasyidin, yang dimana kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyina min ba'dihi. Yang lain. Pengumpulan Al-Quran ini merupakan ijma' dari. Ini juga diantara ijma' para sahabat. Lagi. Pengumpulan Al-Quran merupakan sebuah wasilah. Ahsant. Bahwa dikumpulkannya Al-Quran sebatas pengumpulannya bukanlah sebuah ibadah. Pengumpulan mushaf itu bukanlah sebuah ibadah. Yang ibadah membacanya. Perlu dibedakan antara wasilah dan ibadah itu. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi dua perkara ini berbeda antara maulid atau bid'ah yang lain dengan mengatakan pengumpulan Al-Quran. Kita juga menyebutkan pengumpulan Al-Quran di antara bentuk maslahat mursalah. Kemudian syubhat yang ke-11. Abu Rehan. Maka begitu juga membuat titik atau harokat pada mushaf. Ahsant. Bahwa membuat titik harakat yang ada pada mushaf ini tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun pengadaannya setelah wafatnya Nabi di antara bentuk bid'ah hasanah, kata mereka, untuk membenarkan perbuatan mereka. Maka jawabannya sama sebelum yang syubhat yang ke-10. Kan itu cabangnya sebenarnya. Bahwa itu di antara bentuk wasilah memudahkan
bukan di antara bentuk ibadah. Kemudian yang ke-12, Abu Darda. Tidak semua lafaz perlu mencakup semua, begitu juga tidak semua bid'ah sesat. Kaif? Tidak semua lafaz perlu mencakup semua. Naam. Tidak semua perlu itu semua. Ayo, ahsan. Mereka ingin membatalkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kullu bid'atin dalalatun, kan gitu. Semua bid'ah adalah kesesatan. Mereka ingin mengeluarkan lafaz kullu ini pada keumumannya. Kata mereka ada bid'ah yang tidak sesat, itulah bid'ah hasanah kata mereka. Maka kemudian mereka beristidlal dengan dalil, kan gitu, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka kita katakan kullu di situ mencakup keumumannya, akan tetapi apa yang menjadi pengkhususannya sesuai dengan siyak, sibak dan lihaq. Naam. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan sebuah ucapan itu dikembalikan kepada hakikat syar'iyyah, hakikat syar'iyyah. Nah, ini juga permasalahan usul fikih, bahwa ketika Allah dan Rasulnya menceritakan segala sesuatu, hukum asalnya dikembalikan ke hakikat syar'iyyah, bukan hakikat lughawiyah. Bukan berarti menghilangkan makna lughawiyah, akan tetapi yang dimaksud adalah hakikat syar'iyyah. Itu adalah bid'ah syar'iyyah yang berkaitan dengan ibadah dan akidah. Karena ini akan menimbulkan perselisihan di antara para fuqaha tentang masalah apakah hukum asal ketika Allah dan Rasulnya menceritakan sesuatu, menjelaskan sesuatu, ucapan itu dibawa kepada hakikat lughawiyah secara bahasa atau secara syariah. Apa contohnya? Contohnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang wudu. Tawaddau biluhumi al-ibil. Berwudu'lah kalian karena memakan daging anta, makan daging anta, kan gitu. Sebagian ulama memahami bahwa wudu di sini dibawa kepada hakikat lughawiyah, bahasa, dan wudu secara bahasa an-nadhafah, cuci tangan, bukan makna syar'i yang diawali dengan mencuci tangan, kemudian mencuci wajah, kemudian sampai ke siku, kaki, dan seterusnya, telinga, sebagaimana yang kita pahami wudu secara syar'i. Begitu juga salat. Nah, kemudian apa yang menjadi mengkhususkan atau kemana kalam ini dibawa ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang sebuah perkara, hukum asalnya ke hakikat syar'iyyah, kecuali ada sesuatu yang mengeluarkannya dari hakikat syar'iyyah kepada hakikat lughawiyah. Nah, fasalli alaihim inna salata sakanun lahum. Fasalli alaihim maksudnya salat di situ bukan salli alaihim salat yang kita fahami dengan gerakan, akan tetapi maknanya ad-du'a. Sebenarnya ini dibahas di kitab usul fikih, tapi karena memang mereka ingin mengeluarkan hakikat dari kalimat kullun, kan gitu, maka kita bahas secara usul fikih juga. Baik, kemudian syubhat yang ke-14, syubhatu ar-rabi'atu asyarah. 13. Baik, sant. Asyubhah ats-tsalitsah asyarah. Kevin Masya Allah, yakni wa'i, semangat. Taib. Syubhat yang ke-13, yaqulun, mereka berkata, inna qaul ar-rasul alaihi salatu wassalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengadakan
perkara yang baru pada perkara kami, fi amrina, maksudnya pada perkara agama kami, ma laysa minhu, yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru pada agama ini yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Raddun artinya mardudun, itu kan masdar, akan tetapi yutlaqu ala maf'ul bih. Mukhassisun li hadis, dan hadis ini dikhususkan dengan hadis kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah kesesatan. Wa mubayyinun lil murad minha, dan ini sebagai penjelas apa yang dimaksud dari hadis sebelumnya. Idh law kanat al bid'atu dhalalatan biduni istithna'in laqala al hadithu man ahdatha fi amrina hadha syai'an fahuwa raddun. Nah, kata mereka ini seperti cabang dari syubhat sebelumnya. Kata mereka masih ada celah untuk mengatakan bid'ah hasanah. Kan kata Nabi, barang siapa yang membuat perkara yang baru pada agama kami yang tidak ada perintahnya atau tidak ada contohnya, maka tertolak. Tapi kalau laisa minhu, ini yakni makana minhu, sesuatu yang bagian dari agama, maka ini diterima. Itu mafhum mukhalafahnya. Maka barang siapa yang mengadakan perkara yang baru pada agama ini akan tetapi ada perintahnya, kata mereka, atau ini bagian dari agama juga, maka ini diterima. Pemahaman terbalik dari hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma kana minhu fahuwa maqbulun. Begitu cara memahaminya. Taib. Lakin lamma qala, akan tetapi ketika Nabi alaihi salatu wasalam berkata man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun, afada anna al muhdats naw'an. Dari hadis ini mereka berhujjah gitu. Mereka ingin mengeluarkan statement dari hadis ini bahwa bid'ah itu ada dua jenis. Yang pertama, ma laysa minad din, bid'ah yang bukan bagian dari agama, bi an kana mukhalifan liqawaidihi wa dalailihi fahuwa mardudun. Apabila bid'ah yang menyelisihi kaidah dalam agama serta pendalilan, maka ini tertolak. Wa huwa al bid'atu ad-dhalalah, inilah bid'ah yang mengandung kesesatan, kata mereka. Kemudian kata mereka, wa ma huwa minad din, adapun bid'ah yang masih bagian dari agama, bi an syahida lahu aslun, seperti ada asal perintahnya pada agama, wa ayyadahu dalilun, dan ada dalil yang menguatkannya, fahuwa sahihun maqbulun wa huwa sunnah al hasanah, maka itu diterima. Itu yang dikatakan sunnah hasanah atau bid'ah hasanah. Kan kata Nabi alaihi salatu wassalam di riwayat Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Itu hadisnya kan. Barang siapa yang mengada-adakan pada perkara agama kami ini yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Tapi kalau mengada-adakan perkara yang baru yang masih bagian dari agama, maka diterima. Jelas. Ini kata mereka. Ini kata mereka. Memang agak berat, tapi insyaallah sahal biiznillah. Nah, subhanallah, karena memang mereka memutar-mutar dalil, mempreteli dalil, kan gitu. Mereka otak-atik, bukan cuma mesin yang diotak-atik, dalil pun diotak-atik. Baik, bagaimana bantahannya? Yang pertama,
hadis yang sama diriwayatkan Aisyah juga, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini asrah kan gitu, ini lebih jelas. Barang siapa yang beramal laisa alaihi amruna, tidak ada perintahnya di situ, maka tertolak. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa memahami perkara itu bid'ah apabila salaf tidak melakukannya, kan gitu, sesuai dengan pengamalan para salaf. Kita ambil contoh misalnya maulid. Kan kalian katakan maulid ini asal perintahnya itu ada di dalam syariat Islam, kata mereka. Karena pada maulid terdapat apa? Mengingat sejarah Nabi, ya kan? Kemudian di dalam acara maulid ada apa lagi? Membagi makanan, sedekah. Kemudian apa lagi? Hah? Siapa yang suka maulid? Gimana Bang Syamil? Kayak mana dulu maulid? Ada apa aja di situ? Yang pertama mengingat sirah Nabi, kan gitu. Yang kedua membagikan makanan. Ketiga tilawah Al-Quran, ya kan? Kemudian lagi Al-Berjanji. Nah, maka kita katakan iya ada asalnya, maka ini kembali kepada syurut al-ittiba, syarat mengikuti, kan gitu. Ketika menggabungkan, inilah yang dikatakan bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Apa itu bid'ah idhafiyah? Udah kita bahas di pertemuan awal-awal kemarin. Bid'ah yang memiliki asal, akan tetapi pengkhususan waktu dan tempatnya tidak ditentukan oleh syariat dan mereka yang menentukannya sendiri, mengkhususkannya atau mengubah cara kaifiatnya. Contohnya zikir. Zikir itu diperintahkan, akan tetapi apabila dilakukan dengan kaifiat yang tidak sesuai dengan pengamalan Nabi dan para sahabat, maka tertolak. Contohnya zikir dengan goyang-goyang kepala. Zikir diperintahkan enggak? Diperintahkan. Walaupun la ilaha illallah, kan gitu. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa hamduhu ala kulli syai'in qadir. Tapi sambil goyang-goyang kepala. Kaifiatnya ini. Kenapa setiap berzikir kalian goyangkan kepala kalian? Adakah petunjuknya dari Nabi dan para sahabat? Maka kita katakan enggak ada, maka ini di antara bentuk bid'ah. Di antara bentuk bid'ah. Nah, kemudian dan di antara, subhanallah, beliau tidak menuliskan di sini, tapi ada kalam yang paling qawi. Itulah yang dikatakan sifatun kasyifatun. Ini disebutkan di kitab-kitab usul fikih. Apa itu sifatun kasyifah? Sebuah ungkapan untuk menjelaskan hakikat dari sesuatu itu. Sebuah ungkapan untuk menjelaskan hakikat dari sesuatu. Contohnya tadi hadis tadi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru pada agama ini yang bukan bagian dari agama, maka tertolak. Menunjukkan segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama seluruhnya pasti tidak ada bagian dari agama secuil pun. Kan gitu. Nah, sebagaimana ucapan Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa batan wal ithm wal baghi bighairil haqq wal baghi bighairil haqq, dan kezaliman tanpa hak.
Adakah kezaliman dengan hak? Adakah kezaliman dengan kebenaran? Enggak ada kan? Itulah yang dikatakan sifatun kasyifah, la mafhuma lahu, tidak memiliki pemahaman terbalik. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kalian melakukan kesyirikan yang tidak ada dalil. Adakah kesyirikan memiliki dalil? Tidak ada. Itu sifatun kasyifah. Ini yang dikatakan sifatun kasyifah, menyingkap hakikat dari sesuatu itu, menunjukkan seluruh bid'ah pasti bukan bagian dari agama. Jangan dilakukan pemahaman terbalik dari hadis atau dalil ini. Jelas makna sifatun kasyifah. Bayan al-waqi', bayan al-waqi'. Baik, kemudian syubhat yang ke-14. Syubhat yang ke-14. Yaqulun, mereka berkata, innal ihtifala bil maulid an-nabi bid'atun hasanah. Sesungguhnya merayakan maulid nabi adalah bid'ah hasanah. Nah, ini lebih simple. Maka kita katakan yang pertama, apa dalil kalian untuk membenarkan perayaan Maulid Nabi? Coba keluarkan dalil. Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian keluarkan, kalian tunjukkan untuk kami? Ini yang pertama. Yang kedua, lam yathbut an ahadin min as-salaf annahu ihtafala bi maulid Rasulillah alaihi salatu wassalam aw hassana bid'atahu. Tidak ada satupun asar dari para salaf bahwa mereka merayakan maulid Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak ada contoh dari para salaf. Tidak ada contoh dari para salaf. Salah seorang pun dari salaf tidak ada contohnya. Udah kita sebutkan sejarah apa? Sejarah maulid muncul di generasi keberapa? Naam, fi qarni ar-rabi' al-hijri, di generasi keempat di kepemerintahan Fatimiyun atau Ubaidiyun, orang-orang Syiah Batiniyah, keturunan Yahudi. Kemudian yang ketiga, kita tidak menerima adanya bid'ah hasanah, kan itu adam at-taslim. Kalau dalam istilah jadal, istilah perdebatan dan diskusi, kita nggak terima adanya bid'ah hasanah, atau yang dikenal dengan al-mana' dalam istilah munadharat. Dalam istilah perdebatan dikatakan al-mana'. Kita enggak terima. La nusallim, kita tidak terima adanya bid'ah hasanah. Intahal kalam, kan itu. Ketika kalian mengadakan atau mengatakan bid'ah hasanah, berarti kan ketika kita enggak terima adanya bid'ah hasanah, wajib kita jelaskan, kan gitu. Nggak boleh kita hanya sebatas kita nggak terima terus alasannya apa kenapa nggak terima. Nah, itu kurang dalam berhujjah. Kita katakan agama ini telah sempurna sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Maidah ayat 3. Apa ayatnya? Aba Rashid? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan. Pada hari ini, maksudnya pada ayat itu turun
telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridhai untuk kalian Islam sebagai agama. Qala al-Imam Asy-Syatibi, berkata Asy-Syatibi rahimahullah tentang ayat ini atau tentang bid'ah, innal mustahsina lil bid'ah, sesungguhnya orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah, innal mustahsina lil bid'ah, sesungguhnya orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah, yulzimuhu adatan an yakuna syar'u indahu lam yakmulu ba'du, konsekuensi dari ucapannya bahwa syariat ini belum sempurna. Fala yakunu liqaulihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum ma'nan yu'tabaru bihi indahum wa muhassinu dhann aw muhsinu dhann minhum yata'awwaluha hatta yukhrijaha an zahiriha. Lihat kalam Asy-Syatibi rahimahullah. Asy-Syatibi mazhabnya Syafi'i, katanya lihat, fala yakunu liqaulihi ta'ala, maka pada ucapan Allah, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, tidak ada maknanya, enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya berarti kalau masih ada bid'ah hasanah, kan itu. Wa muhsinu dhann minhum, dan orang yang berprasangka baik di antara mereka, mereka mentakwil ayat ini dan mengeluarkannya dari zahirnya sehingga mengatakan masih ada syariat yang belum sempurna. Taib, apa kata Asy-Syaukani rahimahullah, al-Imam Asy-Syaukani, fa idza kana Allah qad akmala dinah qabla an yaqbida nabiyyahu alaihi salatu wassalam, fama hadha ar-ra'yu alladhi ahdathahu ahluhu ba'da an akmala Allah dinah. Apabila Allah Jalla wa Ala telah menyempurnakan agamanya sebelum mencabut nyawa nabinya alaihi salatu wassalam, kemudian pendapat siapa yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk berbuat bid'ah hasanah pada agama Allah setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam? Akal siapa yang jadi patokan sehingga adanya bid'ah hasanah? In kana minad dini fi i'tiqadihim fahuwa lam yakmul indahum illa bi ra'yihim wa hadha fihi raddun lil Qur'an. Lihat kalam Syaukani, subhanallah syadid. Sekiranya, kata beliau, pada agama Islam yang telah sempurna ini mereka masih meyakini tidaklah agama ini sempurna kecuali masih ada bid'ah hasanah yang bisa dikembangkan oleh akal, maka ini sama saja menolak Al-Quran. Apa hukum menolak Al-Quran? Kafirun bil ijma', hukumnya kafirun bil ijma'. Akan tetapi walaupun kita tidak mengkafirkan mereka, karena bisa jadi ada di antara mereka yang muta'awil, yakni melakukan takwil atau tafsir yang salah, tapi bukan berarti ini menjadi penghalang. Bisa jadi ini di antara sebab kafirnya mereka dan dilihat sesuai dengan keadaannya. Wa illam yakun minad din, kalau bukan bagian dari agama, kata Syaukani, ini masih ucapan Syaukani, fa ayyu faidatin fil ishtighali bima laysa minad din, kalau bukan agama, yang ngapain menyibukkan diri pada sesuatu yang bukan bagian dari agama? Ngapain menyibukkan diri pada sesuatu yang tidak ada contohnya? Wa hadhihi hujjatun qahiratun wa dalilun azimun la yumkin sahibur ra'yi an yadfa'ahu bidafi'in abada. Maka ini dalil yang sangat agung, yang sangat kuat, hujjah yang sangat kuat, yang tidak bisa orang-orang yang menggunakan akal mereka untuk berbuat bid'ah menolaknya. Wa hadhihi, taib, faj'al hadhihi al-ayah, kata beliau, ini nasihat Syaukani, jadikan ayat ini, apa ayat itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Lihat nasihat Syaukani rahimahullah, faj'al hadhihi al-ayata asy-syarifata awwala ma tasik bihi wujuh ahli ar-ra'i atau tasukku bihi wujuh ahli ar-ra'i,
maka ayat inilah yang pertama kali menampar wajah orang-orang yang melakukan kebid'ahan, wa turghim bihi unufahum, yang membeyotkan hidung mereka, maksudnya tertampar efeknya kan gitu. Wa tudhib bihi hujajahum, yang menghancurkan argumen-argumen para pelaku bid'ah. Faman jaa bisyai' min 'indi nafsihi wa za'ama annahu min dinina qulna lahu Allahu asdaqu mink fadhhab fala hajata lana fi ra'yik. Kalau ada orang yang mengatakan masih ada bid'ah hasanah, atau dia beristilal dengan pendapatnya pribadi bukan dengan dalil, dan dia mengklaim perbuatan bid'ah itu masih bagian dari agama, maka kita katakan kepadanya, maka ucapan Allah lebih benar daripada dirimu, silahkan pergi, kita enggak butuh argumenmu. Walaita al-muqallidatu fahimu hadhihi al-ayata haqqal fahmi hatta yastarihu wa yurihu. Kata beliau, sekiranya orang-orang yang taklid memahami ayat ini, maksudnya taklid dalam melakukan kebid'ahan, memahami ayat di surah Al-Maidah ini, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, mereka memahami dengan pemahaman yang benar, sungguh mereka akan istirahat dari kebid'ahan dan membuat orang lain tenang dari kebid'ahan mereka. Nah, subhanallah, Syaukani rahimahullah ketika membantah kalam syadid, qawi, dan beliau Syaukani di antara ulama yang sangat memerangi fanatik madhab, sangat memerangi fanatik madhab. Nah, silahkan baca kitab Nail Autar. Beliau kuat dalam usul fikih, dalam fikih. Di antara yang mengikuti mazhab Syaukani, Siddiq Hasan Khan. Beliau menulis juga kitab fikih Durar Bahiyah. Kemudian beliau melanjutkan, maksudnya penulis, wa amma minas sunnah al-mutahharah, adapun dari sunnah, maksudnya dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah bid'ah hasanah ini, maka kita menyebutkan hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi alaihi salatu wassalam qala wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin fin nari. Maka jauhi oleh kalian perbuatan yang diada-adakan dalam agama, karena seluruh perbuatan yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Bid'ah adalah kesesatan, seluruh kesesatan menggeret pelakunya pada neraka. Kemudian beliau memasukkan kalam Ibnu Utsaimin rahimahullah yang intinya sama, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah adalah kesesatan. Maka yang benar pembagian bid'ah adalah imma bid'ah lughawiyah atau bid'ah syar'iyah. Maka yang dimaksud Nabi adalah bid'ah syar'iyah. Seluruh bid'ah syar'iyah termasuk pada bid'ah lughawiyah, tapi tidak semua bid'ah lughawiyah bagian dari bid'ah syar'iyah. Jelas, seluruh bid'ah syar'iyah masuk ke dalam kategori bid'ah lughawiyah, tapi tidak semua bid'ah lughawiyah masuk ke dalam kategori bid'ah syar'iyah. Karena siasat syar'iyah, maslahat mursalah, al-istihsan as-sahih bagian dari bid'ah lughawiyah, dan itu di antara kaedah dalam syariat. InsyaAllah ini aja diulang-ulang kan gitu, lulus dari kitab ini. Maka walaupun kita nggak bisa menjelaskan secara rinci, tapi kita yakin bahwa ini kebid'ahan kan gitu. Nah, berkata Imam Malik rahimahullah tentang ayat ini. Ini ayat yang luar biasa kata Syaukani. Maka jadikan ayat ini pondasi utama dalam membantah kebid'ahan, dalam membantah bahwa tidak ada bid'ah hasanah, karena ayat atau agama ini telah Allah sempurnakan. Kata Al-Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan
Maka barang siapa yang membuat kebid'ahan pada agama Islam dan dia menganggap itu baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah, sungguh dia telah mengklaim bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya. Makanya apa hukum mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengkhianati risalahnya? Kafir. Sebagaimana kalam Syaukani tadi, seolah-olah dia mengatakan agama ini belum sempurna, sementara Allah katakan agama ini sudah sempurna. Nah, li'anna Allah yaqul, karena Allah berkata, ini masih ucapan Al-Imam Malik, al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al-yawm dina. Kata beliau, apa saja yang bukan bagian dari agama pada hari itu, maksudnya pada hari ayat ini turun, maka pada hari ini, maksudnya pada waktu Imam Malik berkata al-yawm, maksudnya pada hari itu setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam, bukan juga bagian dari agama. Apa yang bukan diamalkan Nabi dan para sahabat, maka setelahnya juga bukan bagian dari agama. Nah, ini bantahan bagi orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Makanya kata beliau, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Apa i'rab yaraha hasanatan? Ma'irab hasanatan, Bang Syamil. Maf'ul thani. Naam, ahsanta. Mansub maf'ul thani. Yaraha, ha di situ apa? Bid'ah. Yara bid'atan hasanatan. Naam. Al-ra'a yansib maf'ulain, maknanya i'tiqad, kan gitu kan, mengilmui, mengetahui, meyakini. Tapi kalau yansib maf'ul wahid, maksudnya maf'ulnya satu, maka maknanya ru'yatul basar, melihat dengan mata kepala. Ra'aitu Zaidan. Apa makna ra'aitu Zaidan? Ra'aitu Zaidan bi'aini, aku melihat Zaid dengan mata kepalaku. Tapi kalau yansib maf'ulain, ra'aitu Zaidan zakiyan, aku melihat Zaid itu pintar. Apa maksudnya di situ? Aku mengetahui, aku memahami bahwa Zaid seorang yang pintar. Wadah. Adzan, fadhal. Baik. Qala Syekh Salim Al-Hilali, berkata Syekh Salim Al-Hilali tentang pembagian bid'ah. Kata beliau, innal qawla bil bid'atil hasanati was sayyi'ati qismatun dhiza. Sesungguhnya orang yang mengatakan pembagian bid'ah itu ada hasanah dan sayyi'ah, itu pembagian yang batil. Pembagian itu saja batil. Masa ada hasanah, ada sayyi'ah? Yang benar bid'ah lughawiyah dan bid'ah syar'iyyah. Yang dimaksud oleh Nabi kullu bid'atin dhalalah adalah bid'ah syar'iyyah, bukan bid'ah lughawiyah. Karena bid'ah lughawiyah sebenarnya kalau bukan bagian dari bid'ah syar'iyyah, laisa bid'ah aslan, bukan bid'ah hakikatnya secara asal. Yang pertama, anna adillata dhammil bid'ah ja'at mutlaqatan 'ammatan ala kathratiha. Yang pertama, dalil yang melarang dari berbuat kebid'ahan itu sifatnya umum, maka tidak boleh mengeluarkannya dari kekhususan, kan gitu, menjadikannya khusus berarti ada bid'ah hasanah. Adapun man sanna sunnatan hasanatan udah kita bahas, ini bukan bid'ah hasanah. Kan mereka beristidlal dengan itu biasanya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajr man fa'alahu ba'dahu wa lam yunqas min ujurihi syai'. Maka ini bukan maknanya bid'ah hasanah, tapi melakukan ibadah yang sudah ditinggalkan atau sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan kita hidupkan kembali, kemudian orang mencontohnya, atau perbuatan baik yang disyariatkan kita contohkan, kemudian orang-orang mengikutinya, kita dapat pahalanya. Bukan membuat bid'ah hasanah. Nabi ngomong di mana, mereka memahami apa, kan gitu. Nah, yang kedua, mirip sebenarnya dengan yang itu. Panjang ucapan beliau. Kata beliau, sebagaimana
pondasi dalam ilmu agama ini ada kaidah yang sifatnya umum, kulla qa'idatin anna kulla qa'idatin kulliyatin aw dalilin syar'iyyin kulliyyin idza takarrarat fi mawadhi'a katsiratin wa awqatin mutafarriqatin wa ahwalin mukhtalifatin wa lam yaqtarin biha taqyidun wala takhsisun fadhalika dalilun ala baqa'iha ala muqtadi lafdhiha al-'am al-mutlaq wa ahadith ذم البدع والتحذير منها من هذا القبيل فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يردد من فوق المنبر على ملاء من المسلمين في أوقات كثيرة وأحوال مختلفة أن كل بدعة ضلالة ولم يأتي في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا يفهم منه خلاف ظاهر الكلية من العموم فيها فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. Intinya kata beliau, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mewanti-wanti dari kebid'ahan itu seluruhnya sifatnya umum, tidak ada pengkhususan secuil pun bahwa ada bid'ah hasanah. Apa faedahnya kan gitu? Kalau sekiranya Nabi mewanti-wanti dari bid'ah tapi masih ada bid'ah yang hasanah loh, kenapa enggak Nabi jelaskan apa itu bid'ah hasanah sekiranya memang benar ada? Adapun hadis man sanna sunnatan hasanatan, ini bukan bid'ah hasanah yang dimaksud Nabi, tapi contoh yang sudah ditinggalkan oleh manusia dan itu diperintahkan oleh syariat, bukan bid'ah hasanah. Naam, dan Nabi SAW di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah Jumat, di khutbah Idain senantiasa mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka maknanya di sini adalah seluruh bid'ah yang berkaitan dengan syariat, bukan secara bahasa. Begitu juga ijma' para salafus saleh dan para sahabat bahwa mereka mencela kebid'ahan seluruhnya tanpa mengecualikan tentang adanya bid'ah hasanah. Kemudian juga apabila kita mengatakan adanya bid'ah hasanah, apa patokannya? Kan gitu? Apa patokannya bid'ah itu hasanah atau tidak hasanah? Coba tunjukkan patokannya apa, dhabitnya apa gitu. Makanya kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah, kami mau sholat bareng dirimu sholat zuhur 10 rakaat, mau nggak kau mengerjakannya? Bid'ah hasanah, ya kan? Apa katanya nanti? Apa kira-kira dijawab sama mereka yang mengatakan ada yang bid'ah hasanah? Kau imamnya sholat 10 rakaat sholat zuhur. Apa kata kira-kira jawaban mereka? Oh, ini kan udah ditentukan oleh syariat, kan gitu. Ini kan udah ada ketentuannya. Kita katakan juga waktu, rakaat, kadar itu sudah ditentukan juga. Begitu juga waktu dan tempat. Kenapa kalian khususkan pada 12 Rabiul Awal? Nah, atau bid'ah-bid'ah yang lain juga pada umumnya. Baca kulhu, mana dalilnya, kan gitu. Yasinan, kenapa cuma surah Yasin? Kenapa cuma hari Jumat? Contoh-contoh yang lain ada banyak bid'ah yang dilakukan sebagian kaum muslimin. Nah, karena mengatakan adanya bid'ah hasanah membuka pintu syaitan, enggak akan terkontrol nanti hasanah yang bagaimana, karena semua orang memandang apa yang dia lakukan adalah hasanah. Maka yang menjadi patokan adalah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah menyebutkan di surah An-Nisa, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berselisih, maka kembalikanlah urusannya kepada Allah dan Rasulnya jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir. Itulah sebaik-baik perkara dan efek yang mulia. Baik, ada pertanyaan? Ini agak panjang pembahasannya. Nah, ada soal. Pembahasannya agak panjang dan agak berat. Nah, Abai Karimah, fi soal.
Kalau ada yang kurang paham, tafadhal tanya. Makanya kata sebagian masyayikh kan gitu, sebagian para ulama, ketika misalnya menyingkap syubhat, jangan sampai yang difahami syubhatnya tapi jawabannya nggak paham atau nggak tahu kan gitu. Keluar majelis ilmu bukannya menambah bantahan untuk syubhat tapi menambah syubhat. Apalagi mungkin pas mendengar syubhatnya dia sadar, kemudian mendengar jawabannya tertidur. Tapi kalau syubhat masalah bid'ah kayak gini, insyaallah sahal kan gitu, karena kita insyaallah udah punya pondasinya. Di antaranya itu tadi kita sebutkan bahwa agama ini telah Allah sempurnakan. Dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kemudian al-Imam Malik rahimahullah berkata, "Naam, wa ma lam yakun yawma idzin dinan falaysa al-yawm dinan." Jadi apa saja yang bukan bagian dari agama pada saat ayat itu turun, maka pada hari ini juga setelah ayat itu turun bukan bagian dari agama apabila itu berkaitan dengan sebuah ibadah atau keyakinan. Naam. Kadang-kadang memang termasuk saya sendiri yang merasa remeh begitu. Karena kita biasa, karena sudah terbiasa berada di lingkungan bid'ah itu. Jadi bid'ah itu sudah macam-macam ini. Jadi bagian dari syariat. Dan agak hingga dia saja. Nah, itulah makanya pentingnya mengingkari sesuatu yang mungkar itu. Karena kalau didiamkan bakal dianggap bagian dari syariat. Kenapa orang-orang awam? Kenapa orang-orang awam melakukan kebid'ahan? Karena nggak ada yang mengingkari mereka. Atau mereka nggak mendapatkan pengingkaran atau tidak mendengar pengingkaran. Banyak di antara mereka nggak tahu atau nggak mendengar bantahan tentang apa yang mereka lakukan. Sebagian mereka memang kita akui berpaling ketika disampaikan, berpaling mu'rid kan itu. Sebagian lagi memang bodoh kan gitu. Coba siapalah dai yang ustadz yang mengajak kepada sunnah, yang berdakwah-dakwah ke ibu-ibu, yang kajian-kajian wirid-wirid kan gitu. Enggak, apalagi mereka mungkin sebagian mereka bukan pernah mendengar kajian-kajian sunnah di YouTube. Kapanlah dapat mereka itu? Lingkungan mereka bukan lingkungan orang yang faham tauhid dan sunnah. Makanya nak kepingin ya kali-kali kadang dipanggil kajian wirid atau kajian ini, kemudian isinya membantah wirid. Mungkin besok udah nggak diundang lagi. Nah, ada hari itu waktu kita safar, dibilang Pak ini kan, dibilangnya kalau kita ini ustadz ini belajar di Timur Tengah gitu. Ibu-ibu awam kan itu. Kemudian dia meminta nomor HP ana. Meminta nomor HP ana mau ngapain? Ditanya Pak Ombing. Oh iya, ini kalau ada acara maulid mau kita undang. Nah, nggak taunya di YouTube atau kajian kita di sini membantah maulid. Alhamdulillah, subhanallah.